Oke, teman-teman nih, hari ini kita lagi ngobrol sama Bapak satu ini. Susah minta waktunya dia, dan juga susah wawancara dia sebenarnya. Ya, nggak bisa. Karena kadang-kadang arahnya kemana, jawabnya kemana gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itulah hebatnya dia gitu loh. Kita lagi ngomongin salah satu yang ada di buku ini, Anatomi Lelucon Indonesia, yang dibikin sama Pak Darminto, dan diterbitkan oleh Institut Humor Indonesia Kini, tempat saya bekerja di situ. Apa kabar Pak Komeng? Baik, Pak. Luar biasa Pak Komeng ya. Iya. Nggak ada rencana sisir rambut itu nggak ada ya? Nggak ada, saya tuh paling tidak menyukai si rambut. Kenapa? Takut model-model Anda tersinggung. Jadi, ya Kadang-kadang nyesel gue nanya aja. gitu-gitu ujung-ujungnya. Saya tidak pernah merapikan. Banyak foto model yang pada nelpon kalau saya rapi. Oh gitu, takut tersaingi. Ya, karena pelawak itu apa ya? Apa? Nggak pantas saya kalau cakep. Oh gitu? Iya. Bukan pelawak juga boleh ganteng, meskipun nggak ada. Kalau buat ganteng sih mesti nggak iya. Ini buat siapa nih yang nggak adanya nih? Oh ya, itu dia makanya. Kalau apa ya pelawak tuh makanya yang cewek, yang pelawak cewek juga tuh itu banyak yang bagus kalau dia mau menjelekkan diri. Oh. Kan suka ada yang nggak mau diginiin, nggak mau gini. Kan kalau dianeh-anehin ya kan seperti Ulfa dulu kan apa aja mau dihancurin. Iya, siap-siap aja kalau dia. Iya, jadi ya itu. Tapi apakah memang komedi itu harus menjelekkan fisik seseorang, ngomongan juga harus dijelek-jelekin, harus begitu? Enggak juga. Sekarang lihat eranya aja. Tahu nggak era merek sendal? Lihat eranya aja. Jadi kita kan nggak bisa ngeliat itu. Ya zaman dulu orang kayak baju cewek udah ketawa. Ya sekarang ya mungkin enggak. Sekarang mah duduk begini aja udah baru ngelucu. Kalau sekarang kan kebanyakan katanya dari omongannya bukan dari perilakunya, betul nggak? Ya itu dia. Sekarang emang verbal. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang kan 7.500. Itu gabah yang ada di KUD. KUD itu Komeng Urusan Desa. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang di Samosir. Itu ada ulos. Oh, nggak usah nonton itu, ngomongnya ke sini makanya. Oh iya. Nah, saya pernah ke sono. Oh, di Samosir. Itu orang bikin ulos. Nah, ini nih. Perban itu. Itu perban. Jadi orang bikin ulos, tapi sambil nyiri. Oh. Sambil nyiri terus buang ininya dia nggak apa ya ke Tempolong. tempolong. Terus ada teman saya datang ke Samosir, tapi dia belum ngeliat, masih di daerah di agak depan sana pinggir danaunya. Saya tuangin ke ini, ke piring kecil. Saya bilang nih pakai nih buat anti nyamuk, karena itu dipakein sampai datang. Terus pas udah nyampe ke tempat orang bikin ulos saya kasih tahu. Tuh tadi saya ngambil situ, pada mandi. Padahal kan ini bagus, karena kan sirih itu ya membunuh semua. Tapi kan bekas dari orang juga, Pak Enggak, ya Komeng. justru bagus. Orang yang nyiri itu giginya kuat-kuat loh. Giginya bukan kulitnya. Iya kan, tapi kan kalau kulit kita bagus, kita bergigi dong. Oh iya. Ya kan, punya kekuatan dong. Kulitnya bergigi. Iya, maksudnya apa ya? Bergigi itu bisa unjuk gigi, bisa. Oh, di kulitnya. Tergantung kulit beduk apa ya? Kulit dompet. Tapi Pak Komeng, dari pengalaman sebagai komedian nih, praktisi murni. Ya. Kalau saya kan KW. Bapak sendiri dulu yang nyanyi Sarung Coklat. Itu saya masih ingat lagu-lagu Bapak. Ini yang nyanyi. Sarung Coklat. Tapi itu kan produk sebuah yang tidak boleh diiklankan untuk olahraga. Ya, betul. Makanya ditutuplah olahraga badminton itu. Gara-gara itu. Iya. Katanya saya sama Pak Maman, dia pergi. Enggak, ini berdua dulu. Pak Maman udah soalnya. Iya. Pernah tahu nggak ada teori humor tentang superioritas ketika ada orang tuh dengan bebas ngeledekin orang lain? Pernah melakukan itu apa enggak? Kayaknya sih nggak mungkin enggak sih. Ya pastilah kalau pelawak. Pelawak itu kan siap dicela dan siap mencela. Itu kalau dulu kita suka berbicara dengan Gideon. Dengan Ginanjar, dengan Derry. Belum 4 kawan masih Gideon ya waktu itu. Masih Ya? Gideon. Kita karena liftingan dia dan dia suka gitu. Oke? Siap dicela dan siap mencela. Ya memang itu sebenarnya. Lah, makanya kan kayak macam si stand up dia bilang lawak berkelas tidak ada hal-hal kayak gitu. Ya tetap ada itu roasting itu kan. Ya, roasting. Sama betul. aja roasting juga.
Hanya istilahnya aja ya. Iya. Berarti sebenarnya kalau boleh dibilang sebenarnya yang ada di teori stand up udah dijalankan mungkin ya. Hanya mungkin penamaan nih kita nggak tahu itu namanya ini, gitu mungkin nggak? Ya, makanya waktu itu tahun 90-an, Deddy Corbuzier, dia itu buka sekolah sulap. Dia punya gedung. Saya disuruh memanfaatkan untuk membuka sekolah lawak. Terus kata Deddy, kan bisa, Meng? Bisa. Saya bilang bisa. Orang bisa kok dipelajari lawak itu. Tapi saya nggak ngerti waktu itu kurikulumnya. Makanya waktu Bapak ngabarin saya itu mau membentuk kurikulum itu, jadi saya sangat senang. Dan saya pernah bicara dengan doktor, ada seorang doktor kurikulum, Dirgantara namanya. Waktu itu sempat dosen saya. Dia bilang, saya nanya, Pak, lawak itu bisa nggak dibikin kurikulum? Terus coba Bang Komeng cerita gimana lawak. Saya cerita. Terus dia bilang, oh bisa itu. Gitu. Jadi dia mendengar dulu dari si pelawaknya, bisa gitu. Nah makanya setelah jadi kalau pertanyaannya apa sih Pak tadi Pak? Yang Bapak nanyain saya tadi. Aneh juga bingung tadi. Tadi saya ngubungin ke kurikulum jadinya. Pak Luan tadi bukunya yang mana? Yang tadi bahasa Inggris itu? Oh iya. Ini salah satu contoh nih bahwa kurikulum itu ada dan bisa dibuat. Iya. Humor itu bisa dipelajari. Ya itu. Intinya itu kan berarti kan? Iya, bisa Pak. Orang saya itu nggak ngerti apa-apa loh Pak. Makanya saya nggak percaya sama bakat, karena Tuhan ngasih semua. Gitu Pak. Lu mau jadi apa, tergantung kemauan lu, tergantung kemauan dirinya sendiri. Itu kemauan ya Pak ya. Kalau pengaruh bisa dari rumah, bisa dari lingkungan, bisa dari teman, gitu. Kan ada umpamanya di komplek, di asrama banyak tentara. Gue pengen jadi tentara. Suka gitu tuh ya, Pak. Terpengaruh jadi. Nah itu juga di lingkungan banyak teater atau di lingkungannya apa ya, semua terpengaruh itu. Tapi balik lagi ke kemauan dia kan gitu. Tapi pengaruh juga, keterpengaruhan itu dampaknya besar juga buat si orang itu. Nah makanya mau jadi apapun bisa. Gitu Pak. Tapi dari pengalaman pribadi nih, kalau ini kan ini jelas buku ya teman-teman ya. Ini kita nggak dibayar untuk ngomong ini, cuma kita mau tahu bahwa humor seriously artinya humor memang serius. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Humor itu bukan berarti yang kita lihat udah jadinya, ada proses di belakangnya kan. Betul. Dan itu nggak gampang. Betul. Makanya ada buku-buku ini yang kemudian diterbitkan sama yang juga dibuat sama IHIK, dan kita akan bikin lagi buku lebih banyak lagi untuk jadi literatur orang-orang yang mau belajar humor. Tapi dari sisi pengalaman sebagai praktisi ini, Pak Komeng. Ya. Ngomong sama Bapak banyak laler di sini ya. Bapak yang dilalerin. Justru emang saya yang punya. Nggak, kalau tipsnya dari seorang komedian yang udah lama, dari tahun berapa ngelawak? Saya alhamdulillahnya itu Pak ya, saya diajak Rudy. Saya tahu teknik melawak dari Rudy. Sekarang dia pengusaha kerang, jadi namanya Rudy Seafood. Oh, Rudy Seafood ya. Nah, ya itu Pak. Nah, dia itu ngasih tahu ke saya, ini ada timing, ada konsep, ada gaya, ada macam-macam. Saya jadi tahu, saya baru diajarin tahun 89, saya langsung diajak festival. Tahun 90, alhamdulillah itu perjalanan saya sangat pendek Pak. Orang-orang 14 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Tapi berarti termasuk beruntung ya dapat sosok guru seperti Rudy Sipit. Kalau keberuntungan itu dari orangnya juga Pak. Karena saya didapatkan dari Pak Rudy itu langsung saya pelajari dan saya tambahin sesuai apa yang saya keilmuan saya miliki. Saya umpamanya paham ilmu ekonomi, saya terapkan ke komedi juga. Bagaimana saya melawak satu bahan tapi menghasilkan ger yang sebanyak-banyaknya. Nah, jadi saya padukan dengan ilmu-ilmu lain Pak. Nah, jadi dari situ tahun 90 aja saya sudah melawak di sini nih Pak nih, TVRI. Jadi tahun 90 sampai sekarang masih konstan tetap jadi di komedi. Iya, betul Pak.
Kalau ke Komodo nggak mungkin dong. Komodo Iya. sendiri kan mau digusur, Jauh Pak. soalnya, Iya, bener-bener. jadi saya tetap Apalagi di Komodo ya. Nah, Komodo ya orang banyak menjauhi, Pak. Iya. Ya kan? Dipencet-pencetin soalnya kalau komedo. Iya, itu. Takutnya kan itu, Pak. Untung nggak bunyi. Kalau Kalau bunyi. dipencet bunyi kan repot tuh, Pak. Iya. Nah, tapi kalau tips yang biasa dipegang sama Pak Komeng sebagai seorang komedian, apa yang jadi kuncian? Kalau pelawak terus punya ini nih, Menulis dan membaca, Pak. menulis dan membaca. Ya. Kenapa? Ya, dengan membaca kita banyak tahu, dengan menulis kita banyak mengingat. Saya di rumah saya manusia nih Pak nih, nggak mungkin jawabannya selalu ada bilang, wah dia bisa menjawab 1/1000 detik. Nggak mungkin Pak, tetap harus di-save Pak. Oh, nah selama ini kan Pak Komeng dikenal orang yang sangat cepat tuh merespon apapun bancingan dari teman-teman komedian lain. Itu berarti memang udah disiapkan dari rumah? Ya, saya setiap hari Pak, saya mempelajari. Hari ini saya ngomongin meja, Senin Pak. Selasa saya ngomongin gelas apa-apa. Nah, itu sembari dicatat Pak. Ada waktu luang saya baca Pak. Itu itu jadi di sini penuh nih Pak nih. Bapak mau ngomong kemana aja nih? Keluar nih. Oh, ini jadi kayak perpustakaan ya? Iya, nggak mungkin Pak kalau manusia bisa jawab. Kalau dia tidak ada isinya, tetap harus diisi Pak. Nah itu mulainya nggak dari nol Pak, karena kan bukan Pertamina. Iya bener sih. Harus mulai dari yang udah ada isinya. Gitu. Itu awalnya memang Pak Komeng seneng nulis, seneng baca, atau dipaksa karena profesi sebagai seorang komedian? Makanya kemudian nulis dan baca? Kalau membaca saya dari dulu seneng Pak. Kalau menulis enggak. Kenapa? Kan Karena kalau baca... oh jadi ini meja nih, saya ini nih ngomongin gini nih, meja mulai dari anekdotnya, mulai dari celaannya, mulai dari apa, pokoknya meja itu. Nah itu tuh saya nulis, udah taruh tuh Pak, ada bukunya. Itu mungkin kalau beberapa tahun kemudian itu akan jadi rebutan oleh dunia perlawakan Pak. Kitab Mungkin suci, Pak, komedian itu, tuh berarti. itu Pak mungkin. Tapi udah dibukukan belum? Enggak, saya enggak. Kenapa nggak dibukukan? Saya Kan nggak. berbagi ilmu mayangnya juga bagus kan? Ya saya kasih tekniknya kan Pak ke Bapak nih. Berbagi ilmunya itu, kalau saya berbagi tulisannya berarti Bapak plagiat. Plagiat ya. Ya Berarti kan? cuma makan ikan, nggak dikasih pancing. Nah berarti. itu maksud saya Pak. Saya nggak mau ngasih ikan. Karena Karena ngasih pancingnya. mendingan ngasih pancing. Tapi masing-masing orang punya teknik yang Dari mana, berbeda, Pak? ya, Ser. Oh, iya. Mulai salaman. Iya, iya. Tapi masing-masing orang punya teknik yang berbeda ya. Karena teknik yang berlaku di Pak Komeng sama di saya pasti beda tuh pendekatannya. Bener apa enggak? Atau sebenarnya komedi punya platform yang sama? Nggak tahu ya, karena tidak ada kurikulum itu yang Bapak janjikan itu ke saya. Tekniknya seperti apa saya nggak tahu. Kalau itu kan buat teknik saya sendiri. Tapi itu bermanfaat kan ya? Ya Paling kalau tidak- buat saya sendiri ya saya rasakan ya Pak ya bermanfaat. Saya coba membedah nih. Kayak misalnya omongan Pak Komeng itu, bisa aja ujung horden gitu loh. Kepikir memadukan antara ujung sama horden itu gimana ceritanya sih, polanya? Kalau pola kayak tembak-tembakan gitu Pak, itu biasanya orang pernah tahu tapi jarang dengar Pak. Pernah tahu tapi jarang denger. Kayak Bapak, waduh Bapak lincah amat nih, kayak virus lagi push up. Bapak tahu virus sekarang zamannya Pak. Ya kan Pak? Iya. Orang push up Bapak tahu Heeh. soal push up. Tapi kan virus lagi push up, Iya. Bapak nggak pernah tahu. Iya emang nggak pernah tahu. Jadi menimbulkan ger Pak. Oh iya iya. Ya kan? Tapi apakah memang wajah saya sevirus itu sampai kemudian Ya ada enggak virus besar? juga, saya mah nggak ngelihat Bapaknya. Tapi Tingkah lihat. lakunya bisa dipadukan dengan apa yang saya lontarkan. Tapi enggak, kan ketika misalnya ngobrol sama saya, tiba-tiba keluar virus, tiba-tiba keluar pusat. Ada dasarnya atau apa begitu kelihat langsung keluar sendiri? Makanya saya bilang, itu dia. Bapak ajak ngobrol saya apa aja, insya Allah saya tahu. Karena setiap hari saya, kalau nggak ada kerjaan di rumah, kalau bini nggak suruh nyuci baju ya, nah itu saya menulis itu Pak. Apalagi yang lagi faktual kayak gini, virus apa, itu pasti saya bahas sendiri. Ada yang bilang katanya Pak Komeng itu tiap hari harus menemukan beberapa kata baru setiap bangun pagi. Bener nggak sih? Nggak bangun pagi Pak. Kalau bangun pagi Bangun rumah? saya bisa. Kalau bangun rumah saya bisa mungkin karena kan bagaimana saya memulai kata baru untuk membohongi ke material. Kalau lagi bangun rumah kan Pak, saya nggak punya duit nih Pak nih. Tiba-tiba pasir lu jelek. Nah dia kan jadi nggak minta. Tuh banyak kucingnya, umpamanya gitu kan. Nah itu kata-kata baru yang saya harus timbulkan kalau saya lagi bangun rumah. Oh. Gitu. Tapi memang tiap hari selalu berusaha memunculkan tembakan-tembakan baru. Kalau saya Heeh. libur aja Pak. Oh.
Nah sekarang lagi banyak liburnya, berarti masih makin banyak tembakannya kalau gitu. Bisa jadi Pak, tapi ya alhamdulillah Pak ada aja panggilan ya, kayak tetangga lewat manggil gitu kan. Jadi saya sibuk untuk nengok aja Pak. Gitu. Bukan sibuk kerja berarti? Iya dong. Sibuk nengok? Iya sibuk nengok. Nengok itu kan bisa juga kita mendatangi orang yang sedang silaturahim Pak. Nengok. Bisa juga ini kiri kanan, nengok orang mau nyebrang, orang manggil. Nengok tuh ada berapa, orangnya udah nggak ada sini Pak nih tadi lagi syuting nih. Dia paham tuh Pak. Oh iya. Nah kemudian gini Pak Komeng, pernah terpikir nggak untuk kemudian menularkan teknik-teknik itu kepada penerus-penerusnya supaya nggak mati? Itu dia Pak, saya pernah sebelum dengar saya akan bikin sekolah komedi itu loh, pernah nggak terpikir untuk membuat itu? Ya saya kalau ada yang nanya ke saya pasti jawab. Apa tadi kata Bapak caranya Pak Komeng latifnya lah apa tekniknya saya pasti jawab Pak. Saya memang senang karena kalau berbagi ilmu itu kita justru akan ingat terus Pak. Sama guru Pak, guru mau ditanya akar-akaran juga dimulai akar kutil sampai pasti dia lebih ingat dibanding kita Pak. Kenapa harus kutil ya, kan ada akar yang lain, akar pohon gitu loh. Ya karena Bapak pasti lebih mengetahui itu kan. Itulah konsep komedi Pak. Kalau saya bicara akar yang itu sudah dapat, yang keduanya harus ada gernya Pak. Gitu. Ya, akar kuadrat. Kalau saya sebutin lagi akar 2 kali 3 nggak dapat apa-apa Pak. Tapi saya sambungkan akar kuadrat dengan akar kutil. Bapak ketawa. Untung ketawa. Coba kalau ke Bandung saya sendirian di sini. Ya kan? Nah, itu nyambungin lagi tuh Pak, tuh ketawa. Padahal tidak dipisah Pak. Saya pisahkan ke Bandung. Nah itu berarti yang biasa kita bilang double meaning atau silogisme kali ya. Nah, dua makna. Itu saya masih belum ya. Ya, jadi 2 makna. Ke itu artinya bisa kegiatan atau mengarah kemana berarti gitu ya. Nah, ada tuduhan bahwa pelawak itu harus cerdas. Setuju apa enggak sih Pak Komeng? Kalau menurut saya siapapun orang kalau mau hidup ya harus cerdas Pak. Cerdas ya Pak ya. Ukuran kecerdasan untuk seorang Pak Komeng? Rampok aja kan, kalau nggak cerdas mah dia ketangkep Pak. Iya sih emang. Jadi apapun kalau harus rampok ya? Ya apapun Pak. Maksud saya kok pelawak aja yang Bapak sudutkan gitu kan? Nggak disudutkan. Harusnya kan cewek cakep Pak. Nggak, karena kan katanya membuat orang sedih itu mudah, tapi membuat orang tertawa itu jauh lebih susah dibanding bikin orang sedih gitu loh. Jadi artinya butuh apa ya? Butuh kemampuan, butuh kapabilitas, butuh wawasan untuk bisa bikin orang tertawa. Kayak tadi misalnya akar jadi akar kutil. Tembakan-tembakan itu kan yang biasa dikenal dengan kalau misalnya Pak Arwastiawan tuh logika mencong gitu lah. Arahnya kemana, beloknya kemana gitu. Bener nggak sih? Iya, kalau komedi ya itu. Makanya pelawak sama ustadz tuh kalau menurut saya berlawanan. Hah? Gitu? Iya, kalau... Berarti pelawak nggak agamis? Bukan nggak agamis, konsepnya dalam memberitahukan itu berlawanan. Pelawak itu selalu membelokkan yang lurus-lurus. Kalau ustadz itu kan justru yang belok dilurus-luruskan. Ya kan? Istilahnya sirotol mustaqim. Ini maaf Pak ya. Bapak jangan kepanasan. Ini saya sih ada dikit aja ini juga kata orang. Ini juga tiba-tiba panas ya, Nah, ya itu dia. Memang AC di sini selama Bapak jadi staf khusus kurang kencang Pak. Jadi apa ya Pak ya? Ya benar kalau Pak J. Suprana ya Pak ya. Ya memang kadang-kadang ya itu dia, tapi dia bicara dibilang nggak logika, tapi logika loh Pak pelawak kadang-kadang. Memang. Ya kan Pak? Kalau buat saya malah selalu logika, hanya mungkin orang-orang yang nggak punya pemahaman yang sama, yang bilang itu nggak masuk akal menurut saya sih. Ya. Ya gitu. Itu. Nah kemudian gini, kalau misalnya Pak Komeng suatu saat bukan mendoakan nih Pak Komeng, tapi ada beberapa komedian yang meninggal, bukan mati ya, meninggal karena dia merasa udah nggak lucu lagi. Contoh paling anyar itu adalah ketika Robin Williams meninggal gara-gara overdosis. Dan dia di beberapa, saya lihat di film dokumenternya dia terakhir, menjelang kematian dia memang merasa dia udah nggak lucu lagi satu, dan ketika dia butuh hiburan tuh nggak ada yang bisa menghibur dia, karena kalau dia nonton komedi dia udah tahu arahnya kemana. Betul. Pak Komeng kan udah tahu kan kemana, berarti Pak Komeng udah nggak bisa menikmati komedi lagi dong kalau gitu. Betul, emang begitu Pak. Makanya kita harus punya pelarian diri sendiri Pak. Kalau menurut saya ya. Ini kalau kita nggak kuat, nggak punya pelarian, kita larinya akan negatif nih Pak nih.
Kalau COVID bagus negatif Pak ya. Iya betul. Tapi kalau perbuatan negatif, nah itu repot tuh Pak tuh. Ya kan, larinya ke narkoba umpamanya atau ke apa hal yang lain. Saya gini-gini saya masih main game Pak. Ah, game apa? Ya, Game poin. Ya bisa kalau menang Pak. Iya. Maksudnya untuk menghibur diri saya sendiri Pak. Saya main musik. Makanya orang ada yang mengajak, yuk kita bikin band humor. Nggak mungkin Pak, nanti saya nggak punya hiburan. Oh. Saya nggak mau dijadiin apa namanya profesi Pak. Mendingan itu bagian dari cara menghiburnya Diri saya sendiri Pak. Nongkrong juga bagian dari hiburan nggak buat Pak Komeng? Tergantung nongkrongnya di mana. Iya juga sih. Kalau nongkrong nggak pakai siram mungkin nggak masalah kali ya. Nggak masalah. Ini nongkrong yang nggak pakai disiram. Ya kalau buat kayak kita kalau awal-awal masih apa namanya beranjak tuh Pak, itu lebih banyak nongkrong Pak, karena mesti tahu kan. Oh, ini lagi tren apa? Ya? Itu Pak. Tapi kalau sekarang kan agak sulit. Duduk sedikit aja kita nggak bisa bebas Pak. Oh, ya. Nah justru dengan itu ya kita bisa kan sekarang channel apa aja ada Pak. Jadi buat bahan ya. Iya. Dan tapi berarti option atau pilihan untuk nongkrong itu bisa digantikan dengan kegiatan lain atau gimana? Ya bisa dengan kegiatan lain, bisa juga nongkrong paling kita umpamanya teman akrab. Bapak nih ke rumah saya, Bapak yang banyak mengetahui di luar. Biasanya dengan secara tidak sengaja ngobrol-ngobrol akan keluar kan. Oh berarti di luar lagi musim cupang nih, gitu umpamanya nih. Yang di leher itu. Wah itu Bapak zaman dulu banget sih itu. Yang mana sekarang sih? mah nggak pakai pemanasan Pak, langsung. Oh gitu ya? Bapak mah masih ada merah-merahan aja. Itu banyak teman pada datang. Itu juga kadang membawa berita dari luar itu Pak. Yang secara tidak sengaja dia menceritakan. Meng lu mau miara ini nggak nih sekarang lagi tren nih. Tuh saya jadi tahu tuh Pak. Oh. Gitu. Tapi lebih percaya omongan nongkrong atau percaya yang di internet? Lebih mana persentase percayanya atau menggunakannya? Sama aja ya. Kalau memang kalau dengan medsos kan memang banyak. Ada yang enggak kan itu Pak. Ada yang hoax, ada yang iya gitu ya. Enggak tahu juga. Justru kadang-kadang kita mainin dari hoaxnya itu kalau kita paling Pak. Dari bercandaannya itu. Jadi kalau soal kepercayaan ya bisa kita percaya langsung dengan teman yang datang. Terakhir Pak Komeng. Bapak meninggal? Enggak, bukan enggak. itu. Ya. Bentar ya. Sampai sejauh mana Pak Komeng memanfaatkan hoax sebagai bahan lawakan? Iya, kalau bahan lawakan tuh justru tinggi sekali tingkat komedinya dari hoax. Bukan berarti menyebarkan hoax. Justru mematikan hoax itu dengan jadi komedi gitu Pak. Ada berita yang enggak, saya bikin yang tambah enggak kan jadi lucu Pak. Iya, orang betul, jadi makin betul. percaya kalau itu benar hoax gitu Pak. Jadi memang lebih pada memanfaatkan tapi untuk Tidak menyebarkan. Ya. Bukan mau meninggal nih, bukan. Bukan ya. Ada pesan untuk para calon komedian baru? Oh itu ada calonnya ya Pak ya? Ada beberapa yang udah mau mulai masuk tapi takut gitu. Mungkin sebagai orang yang dituakan mau menyampaikan. Pada permisi dong. Ya itu aja. Itu aja Pak. Membaca, menulis, hompilah hompimpah udah. Oh, belum pimpa? Kegesitan. Oh, Hompilah ya udah. Gitu. Harus aktif lah gitu. Harus aktif, Ya. baca dan juga nulis karena Ya. itu inti dari seorang komedian biar materi nggak pernah kering berarti ya. Betul Pak. Kalau makanya kita jangan lapor Telkom. Hah? Ya jadi nggak kering. Ya Pak ya. Iya. Ya. Saya wawancara dia sebentar Selasa seminggu soalnya. Karena banyak hal-hal yang saya arahnya kemana, nyangkutnya kemana. Tapi itulah seorang komedian Komeng. Ya. Saya dulu di SK bareng sama Pak Komeng beda sebulan. Betul. Hanya Pak Komeng lanjut sampai sekarang, grup saya dibubarin gara-gara nggak lucu. Nah, itu Ya, dia. itulah lucu hebatnya. deh, lucu. Iya. Dia lebih ke musik. Musik nggak bisa musik. Ya musik maksudnya mulutnya berisik. Pak Komeng, terima kasih Pak Komeng ya. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oh siap Pak. Terima kasih Sobat Ihi.